ngakeh-ngakehno syukur ben lali rasane ngresula karo gresah karo Gusti Allah. Itu kita harus memperbanyak syukur. Jadi kalau kita itu hidup jangan sesuai dengan kemauan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita hidup menuruti kemauan, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena apa? Watak dari seorang manusia itu ingin lebih. Untuk pertemuan kali ini, Pak Slamet Triando akan membahas tentang tanda iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemarin Pak Slamet Triando sudah menerangkan tentang definisi iman, definisi daripada malaikat, nama dan tugas malaikat. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang tanda iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda atau tanda orang yang beriman kepada malaikat Allah, maka saya akan membahas dulu tentang sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, sifat malaikat-malaikat Allah itu adalah gaib. Gaib kemarin itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Jadi itu adalah sifatnya gaib. Jadi semua sifat malaikat itu adalah gaib. Yang kedua adalah malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Jadi cahayanya ini adalah berbeda dengan cahayanya setan. Setan itu diciptakan Allah dari api, juga mengeluarkan cahaya. Tapi malaikat tidak, diciptakan dari cahayanya api, jadi berbeda. Yang ketiga adalah sifat dari malaikat Allah itu adalah semuanya taat kepada Allah. Kemarin sudah saya bahas, kenapa kok malaikat itu selalu taat kepada Allah, karena malaikat itu diciptakan Allah tanpa nafsu. Karena Allah menciptakan malaikat itu tanpa nafsu, maka malaikat itu bukan laki-laki atau perempuan. Jadi malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Terus ketika kalian bertanya, terus jenis kelaminnya apa? Tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu adalah sifatnya malaikat. Tidak akan mati sebelum hari kiamat. Kalau manusia, hewan, tumbuhan itu ada yang mati sebelum hari kiamat, dan semuanya akan mati besok ketika hari kiamat, termasuk malaikat. Dan termasuk adalah malaikat Israel. Termasuk lagi adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Kenapa kok tidak bisa berbuat dosa? Yaitu tadi, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi nafsu itulah yang membuat seseorang itu bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik, bisa berbohong, bisa jujur, bisa rajin, bisa malas. Itu adalah nafsu. Nah, karena malaikat tidak memiliki nafsu, maka malaikat tidak memiliki dosa. Hanya menjalankan sesuai perintah Allah tanpa ada inisiatif lain. Itu adalah sifatnya malaikat. Diciptakan untuk menjalankan tugas tertentu dari Allah. Jadi malaikat itu tugasnya hanya tertentu saja. Bentuk aslinya memiliki sayap, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Ada yang memiliki sayap itu sampai 360 sayap. Ya, tugas malaikat itu yang pertama, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan wahyu, ini ada tugasnya malaikat Jibril. Ada yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Ada yang mencabut nyawa, menjaga surga, menjaga neraka, menguji keimanan manusia di alam kubur besok ketika manusia sudah mati. Ada yang meniup trompet sangkakala, ada yang membagi rezeki dan mengatur hujan. Ini adalah membagi rezeki dan mengatur hujan, itu adalah tugasnya malaikat Mikail.
Nah, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Satu, jadi orang yang sudah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, selain orang itu mengucapkan di dalam hati bahwasanya saya itu beriman, dibenarkan dalam hati karena apa? Malaikat itu sifatnya gaib dan bisa dirasakan dengan indera keenam, yaitu adalah hati. Yang berikutnya adalah manusia itu harus amalum bil arkan. Makanya wujud dari amalum bil arkan atau mengamalkan dengan perbuatan itu adalah ini. Satu, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sudah beriman kepada malaikat itu seharusnya imannya bertambah. Karena apa? Karena ada malaikat yang senantiasa itu memperhatikan kita. Kita berbuat baik, ada yang mencatat. Kita yang berbuat buruk juga ada yang mencatat. Makanya imannya harus bertambah. Dua, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Benar-benar takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hikmah yang ketiga yaitu menerima dan mensyukuri setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita harus mensyukuri nikmat? Karena apa? Karena semuanya sudah diatur oleh Allah lewat malaikat Mikail. Jadi malaikat itu tidak mungkin salah. Jangan sampai kita itu memiliki persepsi bahwasanya Allah itu keliru dalam membagi rezeki, tidak. Jadi itu perlu diperhatikan. Semuanya itu dari Allah. Kita mungkin ditakdirkan pas-pasan seperti ini karena memang kita pas seperti itu. Bisa jadi kalau kita diciptakan Allah menjadi orang kaya, kita malah semakin sombong. Makanya Allah itu menjaga hati kita. Kita pas-pasan tapi hati kita selamat dari sifat kesombongan. Maka dari itu kita itu harus selalu bersyukur. Makanya kiai-kiai saya dulu berpesan itu bersyukurlah agar kita itu tidak tahu rasanya kufur atau ya cara bahasa Jawanya seperti ini. Ngakeh-ngakeh no syukur ben lali rasane ngresula karo gresah karo Gusti Allah. Itu kita harus memperbanyak syukur. Jadi kalau kita itu hidup jangan sesuai dengan kemauan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita hidup menuruti kemauan, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena apa? Watak dari seorang manusia itu ingin lebih. Contoh, segi sepeda motor saja. Kita itu punya motor ini, besok keluar yang baru, beli lagi. HP juga sama. Dulu HP tidak ada fasilitas WA, sekarang ada fasilitas WA. Dulu kameranya itu adalah buram, sekarang sudah jernih. Kameranya sekarang ada yang 3, ada yang 4, bermacam-macam. Itu adalah sifat dari manusia. Selalu ingin lebih. Makanya ketika kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita, kita tidak akan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan engkau hidup sesuai dengan kemauan kita. Apalagi kok kemauan orang lain, apalagi kemauan tetangga. Jangan. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Yang keempat, senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab apa? Ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat semua kegiatan manusia. Mungkin tetangga kita tidak tahu, mungkin istri kita tidak tahu, mungkin kakak kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Karena apa? Karena setiap manusia itu memiliki pengawas pribadi, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Termotivasi untuk selalu berbuat positif. Ini sifat manusia yang sudah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang berikutnya adalah menjauhi diri dari perbuatan tercela. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Hidup tenang dan tentram. Jadi kalau kita bisa mewujudkan iman kita kepada malaikat, maka hidup kita akan tenang dan tentram. Contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. 1. Selalu berkata yang baik. Tidak usah
kita berbicara yang jelek-jelek. Dan kalau tidak bisa kita berkata yang baik, maka lebih baik diam. Jadi lebih baik diam apabila kita tidak bisa berkata yang baik. 2. Berperilaku senantiasa yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, saling membantu dan saling menguatkan dalam hal-hal positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapat musibah dan cobaan dari Allah. Akan selalu memuliakan malaikat-malaikat Allah dan merasa malu kalau berbuat dosa. Penerapan iman kepada malaikat-malaikat Allah dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. 1. Gemar melakukan sholat berjamaah. Jadi kita harus selalu gemar melakukan sholat berjamaah. Apalagi kita kalau mau melakukan sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena Allah itu mengutus malaikat langsung dari langit, yaitu namanya malaikat subuh, untuk mendata siapa saja hamba-hamba Allah yang beriman yang mau sholat subuh berjamaah di musola maupun di masjid. Makanya di semua masjid, di semua musola, kalau waktu subuh itu pasti jamaahnya sedikit. Karena apa? Karena yaitu setan itu kalau waktu subuh itu memang manusia itu biar nyenyak bagaimana. Karena apa? Karena Allah itu mengutus langsung satu malaikat untuk mencatat sholat subuhnya orang-orang yang beriman ketika berjamaah. Selain itu, kita itu dicatat oleh malaikat raqib dan Yang kedua, gemar berperilaku dermawan. Jadi senang membantu sesama, dermawan, sedekah yang banyak, menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Yang ketiga, gemar menuntut ilmu. Jadi seorang pelajar yang beriman kepada malaikat, penerapannya adalah gemar menuntut ilmu. Karena semakin kita banyak memiliki ilmu, maka otomatis kita akan semakin punya akhlak, punya kepribadian, dan punya prinsip-prinsip, apalagi yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Yang keempat adalah gemar membaca Al-Quranul Karim, sebab ini adalah wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, salah satunya iman kepada malaikat Jibril, ya kita harus sering membaca kitab suci Al-Quran. Karena apa? Karena itu adalah kitab yang dibawa oleh, atau wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kalau kita tidak bisa sehari satu juz, ya kita sehari satu ayat saja. Tapi rutin, setiap hari satu ayat. Bayangkan kalau kita sehari satu ayat, seminggu kita sudah 7 ayat. Kalau 30 hari, sudah 30 ayat. Kalau kita 1 tahun rutin sehari 1 ayat terus, otomatis kita sudah membaca 365 ayat. Bayangkan kalau itu 10 tahun. Seumur hidup kita misal sampai 60 tahun. Berapa banyak sudah kita menghatamkan Al-Quranul? Cukup sekian materi dari saya tentang tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga yang menonton, saya doakan lapang rezeki, panjang umurnya untuk beribadah kepada Allah, dan rezekinya senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Barokah dunia, barokah akhirat. Begitu juga saya dan keluarga saya yang menonton beserta keluarga dan anak keturunannya semuanya barokah hidupnya
dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.